Halo Ibu dan teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah Teori Psikologi Perkembangan akan membahas materi terkait teori perkembangan bermain. Bagian pertama adalah definisi. Menurut Sandrock, bermain adalah aktivitas menyenangkan di mana anak-anak terlibat demi kepentingannya sendiri. Nah, ada 5 teori di dalam teori klasik bermain. Teori yang pertama adalah teori surplus energi yang dikemukakan oleh Herbert Spencer. Teori ini mengatakan bahwa seseorang melakukan aktivitas bermain untuk menyalurkan atau melepaskan energinya yang berlebih. Teori yang kedua adalah teori rekreasi. Teori rekreasi dikemukakan oleh model Lazarus. Menurutnya, bermain bertujuan untuk mengembalikan atau memulihkan energi yang dipakai saat bekerja, di mana bermain merupakan cara yang ideal bagi manusia untuk mengembalikan kesegaran tubuhnya. Teori yang ketiga adalah teori rekapitulasi yang dikemukakan oleh Granville Sandy Hall yang menggagas bahwa anak merupakan mata rantai evolusi dari binatang hingga menjadi manusia, di mana artinya anak akan menjalani setiap tahap perkembangan dalam kehidupan dari yang sederhana sampai dengan yang kompleks. Teori yang keempat adalah teori praktis yang dipelopori oleh Carl Gross yang meyakini bahwa fungsi bermain adalah untuk memperkuat insting guna mempersiapkan dan mempertahankan hidup pada masa yang akan datang. Teori yang kelima adalah teori sublimasi yang dikemukakan oleh Ed Kaplatet yang menjelaskan bahwa permainan itu bukan hanya menjadi fungsi hidup, tetapi juga ada tahap sublimasi untuk mengembangkan perbuatan yang lebih mulia dan indah daripada sebelumnya. Teori modern bermain yang pertama adalah teori psikoanalisa dengan tokoh pertamanya yaitu Sigmund Freud. Menurut Freud, bermain memiliki efek katartik sehingga dapat mengurangi efek negatif dari pengalaman traumatik yang dialami oleh anak. Bermain sendiri dapat mengurangi efek negatif tersebut dengan dua cara. Cara pertama adalah anak akan menggunakan mainan sebagai substitusi pengalaman traumatik mereka dengan membiarkan mainan tersebut mengalami hal yang telah mereka lalui. Cara yang kedua adalah dengan mengulang kejadian traumatik yang telah ia alami menggunakan mainan tersebut sehingga perasaan negatif anak dapat terasimilasi. Dengan begitu, anak dapat memproses kejadian tersebut dengan lebih baik. Tokoh berikutnya adalah Erikson dan Peller. Erikson mengembangkan teori bermain milik Freud dan menerapkannya kepada perkembangan anak yang biasa. Ia berpendapat bahwa bermain berpengaruh kepada 3 aspek hidup, yaitu masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Berbeda dengan Peller yang mengatakan bahwa cara anak-anak bermain dipengaruhi oleh perasaan kasih, kagum, takut, dan agresi. Namun, keduanya berpendapat bahwa bermain memiliki koneksi dengan ego, kecemasan, dan pemenuhan keinginan. Teori modern bermain selanjutnya adalah arousal modulation, dengan tokoh pertamanya yaitu Berlin. Menurut Berlin, bermain ada karena kebutuhan sistem saraf kita yang ingin memastikan gairah atau arousal ada di tingkat optimal. Fungsi bermain sendiri adalah menjaga tingkat gairah atau arousal agar tidak terlalu tinggi, sehingga membutuhkan aktivitas yang menurunkan tingkat arousal itu sendiri dengan cara mengenal suatu objek. Tidak hanya itu saja, bermain juga menjaga agar tingkat arousal tidak terlalu rendah sehingga anak merasa bosan. Dalam teori ini, Berlin menyampaikan bahwa hasil respon organisme menghasilkan stimulus. Tokoh berikutnya adalah Ellis. Berbeda dengan Berlin yang berpikiran bahwa stimulus merupakan hasil dari tingkat arousal tertentu, Ellis berpendapat bahwa bermain merupakan aktivitas yang bertujuan untuk mencari stimulus dan meningkatkan level arousal dengan menggunakan objek melalui cara yang baru. Umumnya, peneliti yang memilih teori arousal modulation ini melihat kegiatan bermain sebagai suatu mekanisme yang berhubungan dengan eksplorasi dan akhirnya berujung kepada pengendalian motivasi arousal atau gairah itu sendiri. Hal inilah yang memulai penelitian mengenai perbedaan dari kegiatan bermain dan eksplorasi. Teori selanjutnya adalah teori milik Bateson. Menurut Bateson, bermain memiliki sifat paradoks yang berarti anak yang bermain tahu bahwa apa yang ia mainkan itu tidak nyata. Sedangkan anak-anak yang melihat atau di luar permainan itu menganggap apa yang dimainkan nyata. Karena itu, terdapat 2 level operasi saat bermain. Yang pertama adalah arti dari objek dan aksi yang dibuat oleh anak. Dan yang kedua adalah identitas asli dari anak itu sendiri dan anak-anak lain yang bermain bersamanya. Karena anak masih memiliki identitas asli mereka, maka bermain hanya sebagai pembantu anak dalam belajar. Hal ini dikarenakan anak hanya mengenal konsep dari peran yang dimainkannya dan akan kembali menggunakan identitas asli mereka saat menghadapi masalah saat bermain.
Menurutnya, bermain dipengaruhi oleh status sosial anak, sehingga anak akan mengerti mengenai konsep dari gambaran budaya dan diri anak itu sendiri. Karena itu, bermain dapat membentuk konsep dasar perspektif psikologi mengenai fungsi dari bermain itu sendiri dan fantasi dalam pertumbuhan kognitif selama masa pertumbuhan anak. Teori kognitif Vygotsky. Berbeda pandangannya dari Piaget yang menganggap bahwa bermain itu merupakan hasil dari perkembangan kognitif. Nah, bagi Vygotsky tidak seperti itu. Nah, menurutnya bermain itu mempengaruhi perkembangan kognitif anak secara langsung. Lalu, ada dorongan untuk bermain berasal dari diri sendiri. Maksudnya adalah anak-anak itu ingin bermain itu bukan karena pengaruh dari lingkungan, melainkan dari dirinya sendiri. Lalu, bermain dapat merangsang perkembangan pikiran abstrak. Maksudnya di sini adalah sisi imajinatif anak itu semakin berkembang. Selanjutnya adalah Piaget. Dalam teorinya, Piaget berpendapat bahwa bermain menggambarkan dan mempengaruhi level pertumbuhan kognitif anak. Saat bermain, anak akan lebih menggunakan proses asimilasi dibandingkan akomodasi untuk dapat beradaptasi, sehingga anak tidak akan mempelajari skill baru, tetapi hanya melatih skill yang telah didapatkan sebelumnya. Teori kognitif menurut Singer. Nah, bagi Singer, bermain dapat menambah aktivitas otak. Nah, karena aktivitas otaknya ini bertambah, maka bermain ini dapat meningkatkan laju stimulus dari dalam ataupun luar karena emosi yang dialami saat anak-anak itu bermain. Lalu, bermain juga dapat membantu perkembangan anak dari segi imajinasi. Tokoh selanjutnya dalam teori kognitif adalah Brunner. Daripada mencari tahu mengenai dampak bermain untuk anak, Brunner lebih memilih untuk mencari tahu fungsi bermain untuk skill motorik di dalam perkembangan fleksibilitas behavioral anak. Dalam teori miliknya, Brunner mengangkat sebuah konsep bernama kombinasi behavioral, di mana anak-anak memperhatikan tingkah laku mereka saat bermain tanpa memperhatikan hasil akhirnya. Fleksibilitas mereka saat bermain ini dapat membantu mereka saat melewati aktivitas yang lebih kompleks. Tahap-tahap dalam bermain. Tahap pertama, unoccupied play, yang merupakan tahap di mana anak tidak terlibat langsung dalam bermain, sehingga ia hanya memperhatikan dan melihat segala sesuatu yang menarik perhatiannya. Kalau tidak ada yang menarik, biasanya ia akan menyibukkan diri dengan melakukan gerakan-gerakan seperti menghisap jempol. Tahap kedua, solitary play. Di tahap ini biasanya orang tua menaruh anak di dalam kelompok, tetapi masih dibiarkan bermain sendiri-sendiri dengan diberikan berbagai macam mainan, sehingga anak tersebut tidak lagi memperdulikan kehadiran orang lain dan tidak ada terjadi kontak antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Selanjutnya, tahap ketiga yaitu onlooker play, yang berarti tahapan di mana anak sudah mulai memperhatikan lingkungannya dengan cara melihat dan mengamati anak-anak lain bermain, sehingga ia mulai tertarik juga, namun ia tidak ikut terlibat langsung dalam permainan. Tahap keempat, parallel play. Pada tahap ini, anak sudah menggunakan permainan dan kegiatan yang sama dengan temannya, namun tidak ada interaksi di antara mereka karena belum bisa merasakan kenyamanan ketika bermain dengan orang lain. Kemudian tahap kelima yaitu associative play. Tahapan ini biasanya ditandai dengan mulai adanya interaksi dengan anak yang lainnya, seperti saling meminjam dan sudah ada kesamaan tujuan yang ingin dicapai, namun tidak ada pembagian mainan secara merata, seperti misalnya menggambar bersama dan saling meminjam pensil warna. Tahap yang terakhir adalah cooperative play. Tahap ini berarti tahap di mana seorang anak sudah mulai mampu bekerja sama untuk pembagian peran dan permainan yang lebih terorganisir. Perkembangan tahap ini tergantung pada didikan orang tua, seperti sejauh mana mereka memberikan dorongan dan kebebasan untuk bermain dengan temannya. Tipe-tipe bermain. Yang pertama ada sensory motor and practice play. Terjadi sekitar umur 9 bulan saat bayi mulai mengeksplor sekitarnya. Dan practice play atau latihan bermain melibatkan pengulangan saat mempelajari hal baru, contohnya seperti olahraga. Yang kedua ada pretense atau symbolic play. Fase ini terjadi di antara umur 9 bulan sampai 30 bulan di mana anak-anak mentransformasikan benda-benda seolah benda tersebut adalah benda lain. Contohnya, payung digunakan menjadi pedang. Yang ketiga ada social play. Terjadi saat anak-anak mulai berinteraksi dengan teman sebayanya. Ini termasuk pengambilan giliran dan percakapan. Yang keempat, ada constructive play. Terjadi saat anak-anak terlibat dalam pengaturan diri sendiri atau mencari sebuah solusi. Kelima, atau yang terakhir adalah games.
Games adalah aktivitas yang dilakukan anak-anak untuk mencari kesenangan dan memiliki aturan. Bermain game lebih sering dilakukan oleh anak-anak berusia 10. Selanjutnya, kita akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi perkembangan bermain anak. Yang pertama ada kesehatan. Anak yang sehat cenderung akan memilih berbagai jenis kegiatan bermain aktif daripada pasif. Kemudian yang kedua adalah perkembangan motorik. Kegiatan bermain aktif lebih banyak menggunakan keterampilan motorik, terutama motorik kasar. Yang ketiga adalah intelijensi. Anak yang memiliki intelijensi yang tinggi cenderung akan menyukai baik permainan yang aktif maupun yang pasif. Kemudian yang keempat adalah jenis kelamin. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam memilih kegiatan bermain. Anak laki-laki cenderung lebih memilih kegiatan bermain yang aktif, dan anak perempuan cenderung lebih memilih ke kegiatan bermain yang bersifat tenang. Yang kelima adalah lingkungan dan taraf sosial ekonomi. Anak kota dengan anak desa menggunakan alat permainan yang berbeda dan cara bermainnya pun bisa jadi berbeda. Kemudian yang keenam adalah alat permainan. Ketersediaan berbagai alat permainan yang dimiliki anak mempengaruhi jenis kegiatan bermain anak. Semakin banyak permainan yang bisa dimainkan oleh anak tersebut, maka semakin cepat pula perkembangan anak tersebut. Selanjutnya ada fungsi bermain untuk anak. Nah, ternyata bermain itu berperan penting loh dalam perkembangan kognitif dan sosio-emosionalnya. Nah, di bawah ini ada fungsi bermain menurut para tokoh. Yang pertama ada Freud dan Erikson. Nah, menurut mereka, bermain itu dapat membantu anak untuk menghadapi kecemasan dan konflik. Nah, dengan bermain, anak itu biasanya menyalurkan tenaga fisiknya, dan dengan itu mereka dapat mengurangi tekanan mereka. Nah, bahkan sampai para terapis pun menggunakan terapi bermain untuk membantu anak-anak untuk mengurangi frustasi mereka dan membantu mereka menganalisis konflik yang terjadi dan juga cara untuk menghadapinya. Yang kedua, menurut Daniel Berlin, bermain dapat memuaskan dorongan untuk bereksplorasi. Nah, biasanya pada anak-anak itu rasa keingintahuan mereka sangat besar. Jadi melalui bermain, mereka dapat mencari tahu apa yang ingin mereka ketahui. Ketiga, ada Piaget dan Vygotsky. Menurut Piaget, saat terjadi perkembangan kognitif, bermain menjadi wadah pelatihan. Nah, wadah pelatihan di sini maksudnya itu dengan bermain, kemampuan kompetensi dan juga skill yang dibutuhkan oleh anak dapat diasah dengan cara yang menyenangkan. Selanjutnya terdapat Vygotsky. Nah, menurutnya aspek bermain yang paling penting itu terdapat pada perkembangan simbolik dan MBP atau make believe play. Nah, ini semua berhubungan dengan sisi imajinatif dari anak-anak. Nah, dengan bermain, otomatis pemikiran abstrak anak-anak itu dapat berkembang dan pada akhirnya kreativitasnya juga akan meningkat. Selanjutnya, ada studi baru-baru ini yang mengatakan bahwa bermain ternyata berpengaruh kepada kemampuan berbahasa dan juga berkomunikasi anak. Nah, gimana caranya sih? Nah, biasanya dalam permainan itu ada diskusi, ada negosiasi juga tentang permainan yang sedang dimainkan itu. Nah, pada saat itulah anak-anak bisa mempelajari dan juga memperoleh kosakata dan kalimat yang Sekarang langsung aja nih kita masuk ke manfaat bermain untuk anak usia dini. Yang pertama ini ada beberapa manfaat menurut pengikut Vygotsky. Menurut mereka, ada 3 cara bermain mempengaruhi perkembangan anak. Yang pertama, bermain menciptakan Zone of Proximal Developmental atau bisa disebut ZPD. ZPD itu wilayah yang menghubungkan antara kemampuan aktual anak dan kemampuan potensial anak. Selanjutnya, bermain itu membantu pemisahan pikiran dari objek dan tindakan. Dalam bermain, seorang anak akan melakukan hal-hal yang ada dalam imajinasi mereka, bukan realita. Mereka cenderung memisahkan makna dari objek tersebut. Contohnya, saat mereka bermain menggunakan botol, mereka menganggap botol itu adalah sebuah mikrofon, padahal sebenarnya botol itu untuk minum. Yang terakhir, bermain mengembangkan penguasaan diri. Dalam bermain,
anak akan bertindak sesuai dengan cerita atau skenario yang mereka buat. Maka dari itu, bermain membutuhkan kontrol dan kesadaran yang lebih. Dalam hal ini, sangat memungkinkan untuk ZPD untuk perkembangan fungsi mental yang lebih tinggi. Selanjutnya, ada manfaat-manfaat lain nih dari bermain untuk anak usia dini. Yang pertama, mengembangkan kognitif anak. Melalui interaksi dengan orang lain, anak dapat membangun konsep dan juga pengetahuan. Bermain pun juga dapat membantu pemikiran abstrak dan mengembangkan kreativitas anak. Yang kedua, ada mengembangkan kesadaran diri. Nah, mengembangkan kesadaran ini itu maksudnya apa? Nah, di sini kemampuan bantu diri atau self-help juga dikembangkan oleh bermain. Dari bermain juga, anak-anak dapat mencontoh serta mempraktikkan rutinitas. Ketika usaha-usaha tersebut sudah berhasil dilakukan, maka rasa kompetensi akan meningkat dan mendorong kemampuan pengambilan keputusan. Yang ketiga, ada pengembangan sosio-emosional anak. Menurut Catron dan Allen, bermain dapat meningkatkan perkembangan sosial seperti interaksi sosial, kerjasama, peduli terhadap orang lain, dan menghambat sumber daya. Yang keempat, ada mengembangkan motorik anak. Nah, seperti yang kita semua tahu, motorik terbagi menjadi dua, ada motorik kasar dan motorik halus. Dalam bermain, kedua motorik ini sangat terlatih. Motorik kasar tentu saja terlatih ketika bermain yang memerlukan koordinasi gerak tubuh, seperti berlari, melompat, berputar, dan mengangkat-mangkat barang. Sedangkan motorik halus dapat dilatih atau akan terlatih saat anak bermain puzzle, menggambar, menjahit, melukis, atau bahkan menulis. Yang terakhir, mengembangkan bahasa anak. Bermain ini merupakan salah satu cara meningkatkan komunikasi. Bermain melatih anak untuk berinteraksi dengan orang lain, seperti mengeluarkan pendapat, bercerita, dan memecahkan masalah dalam permainan. Kapan teori bermain? Yang pertama, ada seorang anak bermain dengan teman-temannya sepulang sekolah, walaupun sudah menjalani kegiatan sekolah yang cukup melelahkan. Kedua, bermain teka-teki. Selanjutnya yang ketiga ada bermain puzzle dan play-doh. Yang keempat, ada peta umpet, dan yang terakhir ada ular tangga. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kekurangan dan terima kasih sudah mendengarkan.